Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Wulandari dan di sebelah saya Fitria Monika Janita. Di sini kami akan presentasikan hasil diskusi kami yang dimana tentang hambatan dari lobby, diplomasi dan negosiasi. Oke, sebelum kita ke hambatan dari lobby dan diplomasi ini, alangkah baiknya kita tahu dulu apa itu lobby, apa itu negosiasi, dan apa itu diplomasi. Lobby adalah upaya pendekatan yang dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan atau keputusan, biasanya oleh individu atau kelompok yang dimiliki oleh kepentingan tertentu. Maksudnya lobby itu bagaimana kita mempengaruhi seseorang agar orang itu percaya dan mencapai kepentingan kita berdua atau tujuan kita bersama. Terus negosiasi adalah proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan bersama. Yang ketiga ada diplomasi. Diplomasi adalah seni dan praktik pengelola hubungan antar negara melalui dialog, negosiasi dengan cara lain yang damai untuk mempengaruhi keputusan dan perilaku negara lain. Diplomasi ini maksudnya itu seperti negosiasi, tapi lebih ke antar negara gitu. Terus selanjutnya saya akan jelaskan hambatan dari lobby, diplomasi dan negosiasi. Yang pertama itu ada hambatan internal namanya. Yang pertama kurangnya persiapan, di mana kita itu tidak melakukan riset atau analisis yang mendalam mengenai pihak lain tentang isu yang akan kita bahas. Yang kedua, ketidakpahaman terhadap orang lain, pihak lain, yang dimana maksudnya itu tidak memahami atau tidak memahami kebutuhan, kepentingan dan dari pihak lain. Yang ketiga, kurangnya keterampilan komunikasi, maksudnya tidak mampu mengkomunikasikan ide yang jelas tentang apa yang kita mau lobby dan apa yang kita mau negosiasi gitu. Yang ketiga, emosional, maksudnya membiarkan emosi, prasangka atau bias pribadi untuk mempengaruhi cara berpikir dan bertindak selama lobby dan bernegosiasi. Yang kedua itu, yang terakhir, bersikap terburu-buru, di mana tidak memberikan waktu yang cukup untuk memahami isu atau membangun hubungan dan menemukan solusi yang saling menguntungkan. Selanjutnya hambatan kedua selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fitria, silahkan. Ya, di sini saya akan menjelaskan hambatan eksternalnya. Nah, hambatan eksternal itu ada satu, kurangnya waktu atau tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan negosiasi dan negosiasi yang mendalam dan menyeluruh. Nah, selanjutnya ada perbedaan budaya. Perbedaan dalam nilai-nilai, norma, dan gaya komunikasi dapat menyebabkan kesalahpahaman dan kesulitan dalam membangun hubungan. Nah, selanjutnya ada keterbatasan sumber daya. Nah, keterbatasan sumber daya ini adalah kurangnya sumber daya seperti anggaran, terus tenaga kerja atau akses informasi. Dapat menghambat proses lobby dan negosiasi tersebut. Nah, yang selanjutnya penyalahgunaan informasi, yaitu manipulasi atau penyembunyian informasi dalam mengganggu proses negosiasi dan memicu konflik. Nah, selanjutnya ada perubahan situasi. Perubahan situasi itu adalah perubahan yang tidak terduga, dapat membuat rencana yang telah dibuat menjadi tidak relevan dan memerlukan penyesuaian yang cepat. Nah, selanjutnya ada tips untuk mengatasi hambatan tersebut, entah itu hambatan eksternal atau internal. Nah, yang pertama yaitu menyiapkan diri dengan baik, yang kedua komunikasi yang efektif, yang ketiga bersikap terbuka dan fleksibel, yang keempat fokus pada solusi bersama,
Yang kelima, berusaha menemukan solusi yang saling menguntungkan dan dapat diterima semua pihak. Yang keenam, mengelola emosi. Yang ketujuh, memahami budaya. Dan yang kedelapan itu membangun kepercayaan diri, kepercayaan kita masing-masing. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.